Shalom and welcome to Next Generation Online Service. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian itu baik-baik saja dimanapun kalian sedang berada, kapanpun kalian sedang menonton acara ini, baik itu pagi, siang, sore, malam, subuh mungkin. Tapi aku percaya kapanpun kalian menonton ini, itu adalah bukti kalau misalnya apapun yang terjadi, firman Tuhan itu tidak bisa diberhentikan oleh apapun juga. Tidak ada namanya suatu kesempatan yang disia-siakan untuk bisa berkumpul, untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan sabdanya yang nantinya akan menuntun kita dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, saya yakin kalian itu sebagai seorang next gen itu kan berarti masih anak muda hitungannya. Mungkin masih ada dari SMP, mungkin dari SMA, kayak 15 sampai 17, lalu ada yang mungkin sudah mulai youth hitungannya, umur 20, umur 21, 23, mungkin 25, mungkin 27 gitu. Nah, ini adalah satu hal yang membahagiakan gitu, semua pas itu. Karena, yes, we're getting older gitu. Kita akhirnya bertambah usia, kita akan masuki tahap baru dalam kehidupan kita akan masuki suatu musim baru dalam kehidupan kita. Dan ini adalah satu hal yang harus patut dirayakan gitu. Kalau misalnya, that's why kita ada namanya birthday gitu, ada namanya ulang tahun, ada namanya dimana kita merayakan 1 tahun lagi umur diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita gitu. But the fact is, ketika kita memulai untuk memasuki suatu tahap yang baru, suatu sesi yang baru, suatu musim yang baru, kita akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang baru gitu. And hal yang paling umum dalam hal ini itu adalah yang paling banyak akan dialami oleh anak muda, namanya quarter life crisis. Apa sih itu sebenarnya quarter life crisis? Quarter life crisis itu merupakan suatu tahap dari umur 18 tahun sampai kurang lebih 25 tahun. Itu dimana anak muda atau seseorang di umur segini mulai mengalami yang namanya krisis identitas, yang mulai meragukan akan kehidupannya gitu. Nah, apakah hal ini adalah hal yang normal? Nah, sejujurnya, ya, ini adalah hal yang normal gitu. Karena kita akan sampai di suatu fase di mana kita bingung mau gimana dalam kehidupan kita. Hal contoh-contoh yang umum banget di mana ada quarter life crisis itu misalnya kayak kalian masuk kuliah, awalnya udah happy-happy nih, masuk kuliah, tapi lama-lama kalian merasa kayak, oh kalian berada di jurusan yang salah. Kalian merasa kalau misalnya ini kayak nggak tepat nih buat gua atau gimana gitu. Itu adalah salah satu contoh dari quarter life crisis gitu. Contoh berikutnya adalah ketika mungkin masih di ranah kuliah, itu adalah ketika kalian tuh udah bekerja, udah berjuang keras demi mendapatkan nilai, mendapatkan apapun yang sebaiknya, tapi kalian masih kurang aja gitu dibandingkan dengan teman kalian yang mungkin effortnya tidak selebih kalian, tapi mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Itu adalah satu contoh juga dari quarter life crisis, dimana kalian meragukan diri kalian sendiri, kayak sebenarnya bisa nggak sih? Atau mungkin ketika kalian mulai masuk di kehidupan bekerja gitu, dan ketika setahun bekerja di sana, 1,5 tahun mulai merasakan kayak bukan di sini deh tempat gue gitu, kayak ini nggak cocok lah sama gue apa segala macam gitu. Atau bahkan melihat ketika teman-teman kita sudah achieve something greater di umur yang sama gitu, sementara kalian tuh stuck di situ-situ aja gitu. That is called a quarter life crisis. And is it common? Yes. Itu adalah hal yang umum banget. Kenapa? Karena memang setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita ambil konteks seperti kayak, oh kayak orang lain tuh lebih hebat daripada gue gitu. Kenapa gue stuck di sini-sini aja gitu? Kalau misalnya hal itu terjadi, memang itu bukan jalur hidup kita gitu, bukan jalur rencana yang telah direncanakan oleh Tuhan untuk achieve our greatness gitu. Mungkin butuh proses yang lebih lama untuk diri kita, mungkin butuh proses yang lebih cepat untuk beberapa orang. Tapi in the end point, in the end goal itu bisa berbeda. Karena apa yang direncanakan Tuhan tuh baik adanya, dan itu berbeda pasti untuk setiap orang, standar baiknya itu seberapa. Atau mungkin kalian tuh dari tahap dimana kalian tuh udah merencanakan segala sesuatu sempurna, tapi tidak terjadi, tapi nggak kejadian. It's something common di quarter life crisis gitu, karena anak muda tuh mengalami namanya krisis kayak, sebenarnya gue ada apa sih di dunia ini gitu, buat apa sih gue di dunia ini, kayak apapun langkah yang gue lakuin tuh salah gitu. Atau nggak kayak, apa sih yang sebenarnya gue kejar di kehidupan ini? Itu kan pertanyaan yang cukup umum gitu. Apa sih sebenarnya gue kejar gitu? Apakah prestasi? Apakah itu suatu jabatan? Apakah itu suatu kehormatan yang akan gue kejar gitu? Apakah yang gue kejar itu adalah untuk bisa mendapatkan status penghargaan, status dihormati oleh orang lain, status dihargai oleh orang lain gitu. But the fact is, ketika masuk quarter life crisis,
mungkin hal-hal tersebut belum akan terjadi dalam waktu yang cepat gitu. Mungkin hal itu akan terjadi setelah the quarter life crisis. Itu adalah hal yang umum gitu. But most anak-anak ketika muda, ketika memasuki tahap tersebut, yang muncul adalah ketakutan. Yang muncul adalah keraguan gitu. Saya ambil contoh, saya sekarang ini berada di suatu perkuliahan swasta di Indonesia, di mana kita mempunyai kebijakan di kampus kita, ketika memasuki semester 6 dan semester 7, maka mahasiswa diwajibkan untuk magang. Untuk magang di suatu perusahaan gitu. Nah, untuk mempersiapkan tersebut, perkuliahan atau kampus menganjurkan untuk kayak dari semester 5 udah dipersiapin, udah mulai interview gitu. Nah, menjelang interview itu tuh banyak banget anak-anak mahasiswa yang kayak, aduh ntar gue magang di mana ya? Aduh ntar gue kalau keterima di magang gak enak gimana ya? Aduh ntar kalau misalnya gue nggak magang sama sekali gimana ya? Apa segala macam gitu. Muncul keraguan, muncul kehidupan, muncul kayak, can I do it gitu? Or is it, apakah jalan gue apa gimana gitu? Ini adalah salah contoh dari quarter life crisis, dan ketakutan dari quarter life crisis tersebut adalah yang melemahkan iman kita. Adalah hal yang menakutkan kepercayaan diri kita gitu, yang menakutkan, yang akhirnya membuat kita estranged dari God. Kenapa demikian? Karena kita ngerasa kalau misalnya di quarter life crisis ini, egoistis seorang manusia itu semakin tinggi. Yang namanya pikirin diri sendiri tuh literally pikirin diri sendiri tuh di masa-masa ini. Nggak peduli sama temen, nggak peduli sama keluarga, bahkan nggak peduli sama Tuhan, in fact gitu. Karena di saat tahap ini, dia mulai cari pengakuan dari untuk dirinya sendiri. Dan ini mulai muncul egoistis. Padahal, ya kita bilang, kalau misalnya dibilang di Mazmur 49, ayatnya yang ke-21, dibilang ini, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Manusia dengan segala kegemilangannya dan tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kalau misalnya ini versi terjemahan bahasa Indonesia gitu, terjemahan baru. Tapi kalau misalnya kita dig deep gitu, we dive more deeper dengan meaning, maka menurut aku sendiri tuh lebih cocok kita bahas dari versi Amplified Bible. Dimana kalau di Amplified Bible tuh di ayat yang ke-20, bukan ke-21, a man who is held in honor, yet who lacks spiritual understanding and a teachable heart, is like the beast that perish. Kalau misalnya di TB kan cuma dijelasin kalau misalnya tidak mempunyai pengertian. Tapi kalau misalnya di Amplified Bible itu dibilang, yet he who lacks spiritual understanding and a teachable heart is like a beast that perish. Nah ini faktanya adalah anak muda gitu. Hal yang harus disamakan dua pendapatnya adalah anak muda is a beast. Kenapa? They have great capabilities gitu. A beast is significant something yang majestic, something great, something untamable, nggak bisa dijinakan, tapi dia mempunyai suatu kemampuan yang luar biasa. Itu anak muda gitu. Itu tuh kayak, jujur tuh basically we're like a beast gitu. Ketika kita ingin mencari suatu kesempatan tuh, kita bisa berjuang sekuat tenaga gitu, everything that we got gitu. But ini dibilang kalau di kita nanti tuh beast itu bakal hilang. Kenapa? Karena meskipun kita punya honor gitu, kalau misalnya kita bahasa Indonesia bilangnya kegemilangan, sementara kalau misalnya kita bahasa Inggris bilangnya honor atau punya status, punya kehormatan. Kalau nggak punya namanya spiritual understanding and a teachable heart, maka itu beast percuma punya suatu kehebatan tersendiri gitu loh. Karena kalau misalnya nggak punya suatu spiritual understanding and a teachable heart, is like a beast that perish. Nah, kalau gitu terus hubungannya sama memasuki quarter life crisis itu apa gitu? Kalau misalnya punya spiritual understanding and a teachable heart, maksudnya gimana gitu? Kalau misalnya kita breakdown dari bagian-bagian per kalimat ini adalah yang pertama, a man who is held in honor. Dimana ketika anak muda itu memasuki quarter life crisis, hal pertama yang paling mereka cari adalah mempunyai kehormatan, mempunyai namanya status, dipandang baik oleh orang lain, yang sesuai dengan rencananya dia sendiri. That is honor dalam passage ini. Itu adalah hal yang dicari, which is a quarter life crisis. But ketika kita nggak punya spiritual understanding, ketika kita nggak punya a teachable heart, yang itu dimana punya kerendahan hati untuk bisa diajari, dimana hati kita nggak egois, gitu. Kita nggak kepikiran diri kita sendiri, gitu. And we have the spiritual understanding, not just simple understanding, but spiritual understanding. Mempunyai suatu pembentukan rohani, mempunyai pemahaman iman dalam kehidupan kita. Knowing
memahami kalau misalnya setiap orang mempunyai jalan yang berbeda. Mempunyai kalau setiap orang itu sudah direncanakan sempurna oleh Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan diri kita di quarter life crisis, accepting the idea, accepting the situation, kalau memang ini direncanakan oleh Tuhan untuk bisa membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan dengan demikian, kita harus punya teachable heart gitu. Kita nggak egois ketika diajari oleh Tuhan kalau nih ya, jalan orang lain tuh mungkin lebih sukses daripada kamu. Nih ya, mungkin apa yang kamu rencanakan tuh tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh aku. But you need to have a spiritual understanding. But you need to have a teachable heart. Why? Karena dengan demikian, you're going to be a beast. Bukan beast maksudnya dalam konotasi negatif ya, seperti binatang buas. No, a beast itu maksudnya adalah seseorang yang great, yang punya power, yang punya capability beyond the imaginable things. Gitu. Ketika kita harus di perkuliahan, kita harus di pekerjaan gitu. Ada ada namanya suatu istilah namanya GOAT, greatest of all time. Dan setiap orang yang dibilang sebagai GOAT itu mempunyai suatu kata ikutan, yaitu beast, atau seseorang yang determined, yang mempunyai suatu capability yang besar, yang mengalahkan capability yang lain. Dan Tuhan itu sedang merencanakan kita, sedang membentuk kita untuk menjadi seorang yang mempunyai beast capability dalam tanda kutip tersebut. Dimana Tuhan merencanakan kita untuk menjadi seorang with great capabilities, dengan seorang yang mempunyai untuk tidak pernah berhenti untuk mengambil dan meraih impiannya, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. That is what God preparing for kids. That is God preparing for young generations gitu loh. To become a beast dimanapun mereka berada, is to become beast in accepting, in taking opportunities untuk bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, ketika kita masuk ke quarter life crisis, mungkin kita akan dilandasi oleh ketakutan. Ketika kita akan memasuki quarter life crisis, mungkin kita menghadapi yang namanya it's going to be hard gitu. Kita menghadapi kayak, kita itu siapa sih sebenarnya? Kok bisa kayak begini sih jalur hidupnya? Kayak, gue udah merencanakan A jadi B. It's fine, it's okay. But you need to understand spiritually kalau Tuhan udah mempersiapkan hal ini. And you must have a teachable heart. Dan mematikan egomu dan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kamu. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan pada kami. Di mana kami sekarang memasuki suatu fase baru dalam kehidupan kita. Kita memasuki suatu sesi baru dalam kehidupan kita. Kita memasuki suatu musim yang baru dalam kehidupan kita, Bapak. This quarter life crisis is not going to be easy. Kita akan merasa many doubts, many fear, many problems, Bapak. But we believe that there is many solutions that they will come. Dan jawaban-jawaban dari keresahan-keresahan kami itu ada dari Engkau. Kami percaya kalau misalnya rencana yang telah Engkau berikan pada kami ada rencana yang indah. Kami percaya kalau rencana yang telah Engkau persiapkan pada kami adalah rencana yang sesuai dengan keinginan Engkau, yang kami percaya telah menjadi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Aku memberkati siapapun yang menonton acara ini, Bapak, siapapun yang terbangun oleh acara ini, Bapak, siapapun yang terinspirasi dalam acara ini, Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, Engkau akan bersama-sama melangkah dengan mereka satu step at a time, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi, jangan takut untuk menghadapi quarter life crisis, jangan takut untuk memasuki fase baru, untuk memasuki musim baru dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kalau misalnya itu semua direncanakan oleh Tuhan dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.